Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka mengkaji, membaca dan mentadaburi sirah para sahabat, dan kita masih pada sirah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di jihadnya Khalid bin Walid ketika membebaskan wilayah Irak. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keberhasilan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak dilupakan dalam sejarah, beliau bisa memadamkan pemberontakan dari dalam, sekaligus mampu membuka lahan-lahan jihad ataupun pembebasan-pembebasan di waktu yang bersamaan. Padahal kalau kita lihat waktu pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sangat pendek dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau sahabat lainnya. Berapa? Hanya 2 tahun lebih. 2 tahun 3 bulan dia mengatakan seperti itu. Tetapi beliau berhasil melakukan aksi-aksi yang sangat terbesar dan menorehkan catatan sejarah yang luar biasa. Mulai dari satu, mengumpulkan Al-Quran, membukukan Al-Quran. Walaupun pada saat itu masih dengan memakai berbagai macam bahasa, pakai bahasa Quraisy, pakai bahasa Kinana dan lain sebagainya. Tetapi peristiwa itu peristiwa yang luar biasa, yang kemudian kita sampai sekarang bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mampu memadamkan pemberontakan baik oleh kalangan Bugot maupun Al-Mutanabbi'un, orang-orang yang menolak untuk tunduk pada pemerintahan pusat atau mereka yang mengikuti nabi palsu. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhasil melanjutkan misinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan di bawah komando Usamah bin Zaid. Kemudian beliau berhasil dan berhasil pulang dengan kemenangan juga. Nah, yang luar biasa lagi jemaah sekalian, beliau berhasil memadamkan pemberontakan Musailamah Al-Kadzdzab yang dikenal sebagai nabi palsu yang sangat kuat secara fisik, kemudian memiliki pasukan yang luar biasa. Dia mampu memanfaatkan fanatisme kabilah Hanafiyahnya untuk bisa melawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan beberapa wilayah yang dulu dikuasai oleh Romawi atau dikuasai oleh Persia. Nah, termasuk wilayah Irak yang dulu masuk wilayah Persia. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertemuan lalu setelah cerita tentang gambaran umum bagaimana penaklukan wilayah Irak, dan pada saat sekarang kita akan berbicara bagaimana karomah dan keberhasilannya Khalid bin Walid yang dikenal sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus. Pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus itu bisa menaklukkan wilayah Irak yang dulu merupakan bagian dari wilayah Imperium Persia Raya. Beliau ini semacam pembuka jalan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nantinya untuk bisa merubuhkan dan menghancurkan Imperium Persia Raya. Nanti yang melanjutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi pada zamannya Abu Bakar dipimpin oleh Khalid bin Walid, itu sudah mulai pembukaan wilayah-wilayah yang sangat penting sekali. Nah, baik jemaah sekalian, kita akan cerita tentang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, Khalid bukan sekedar mampu mengatur strategi perang, tapi beliau adalah orang yang mampu merekrut pasukan dan mampu berkomunikasi dengan siapapun. Ketika Khalid bin Walid masuk ke wilayah Irak, jumlah pasukan beliau saat itu kurang lebih baru 1000 pasukan. Jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan musuh yang ratusan ribu. Kemudian setiap melewati daerah, beliau selalu menyemangati mereka yang baru masuk Islam
untuk bergabung dalam ekspedisi jihad beliau, sehingga beliau berhasil merekrut 8.000 prajurit dari kabilah Rabi'ah. Luar biasa ya, dalam hitungan beberapa bulan, nggak sampai bertahun-tahun, beliau berhasil merekrut 8.000 prajurit dari suku Rabi'ah. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya menjadi 9.000. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengirim surat kepada beberapa kabilah muslim yang saat itu juga punya pasukan, karena dulu namanya kabilah itu punya pasukan, untuk bergabung bersama dengan beliau. Di antaranya kepada Maz'ur bin Adi al-Ijli, Sulma bin Al-Qaim at-Tamimi, Harmalah at-Tamimi. Beliau mengirim surat-surat kepada mereka, mengajak mereka bergabung dengan pasukan beliau atas persetujuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bergabunglah pasukan-pasukan tersebut sehingga pasukannya menjadi 18.000. Dari 1.000 jadi berapa? 18.000. Itu hitungannya nggak pakai tahunan. Itu hitungannya hanya dalam waktu beberapa pekan. Ini diantara kecerdasan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, jamaah sekalian. Jadi ternyata seorang panglima itu tidak sekedar berani adu jotos atau bagaimana adu fisik, enggak. Tapi panglima juga mampu meraih simpati orang-orang di sekitarnya. Sebab perang itu sebenarnya bukan sekedar bagaimana kita melempar peluru atau menembakkan panah, tapi perang itu bagaimana dukungan masyarakat. Sebuah peperangan atau sebuah jihad yang tidak didukung oleh sebuah masyarakat, maka tunggulah kehancurannya, akan kehabisan energi. Sebab dukungan utama sebuah perjuangan itu dari masyarakat, jamaah sekalian. Ketika masyarakat tidak lagi kita harapkan, ya udah nggak bisa diharapkan lagi. Makanya orang-orang Amerika Serikat dalam sebuah bukan Amerika ya, Tony Blair Foundation, dia adalah mantan Perdana Menteri Inggris. Dia punya yayasan ini bergerak dalam bidang pemikiran. Jadi masalah diskusi, masalah strategi pemikiran. Uniknya begini jemaah sekalian, orang-orang barat kalau udah pensiun jadi pejabat tinggi seperti sebagai presiden ataupun perdana menteri, biasanya mereka ini membuat lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga pemikiran yang nanti membantu pemerintah. Jadi lembaga tersebut betul-betul dibiayai sama pemerintah, yang nanti berpikir terkait masalah ya semacam think tank lah, lembaga pemikiran, lembaga pengkajian, yang hasil kajian mereka nanti itu menjadi keputusan politik, kebijakan politik dalam maupun luar negeri mereka. Jadi mereka itu pakai yayasan-yayasan ya. Dana, misalkan saya mau meneliti Indonesia, kira-kira potensi perbenturan antara kaum tradisionalis dengan kalangan fundamentalis di Indonesia ini gimana? Teliti. Itu anggarannya itu sudah triliunan ya, anggaran mereka jangan sekali. Karena nanti hasil itu akan menjadi kebijakan luar negeri bagi negara-negara mereka. Maka ada namanya lembaga-lembaga think tank, terutama Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dikenal sebagai negara 1001 think tank, negara 1001 think tank. Jadi kebijakan-kebijakan luar negeri dan pengkajian serta penelitian itu seringkali diswastakan ya. Bahkan militer pun demikian. Jadi militer Amerika Serikat tuh nyaman-nyaman aja, karena seringkali kalau sudah sifatnya perang fisik, mereka itu nyewa, karena di sana banyak sekali gangster-gangster ataupun jasa-jasa keamanan yang mereka beli tentara. Apalagi di sana senjata itu diperjualbelikan secara bebas. Yang terjun di Yaman, Irak, dan Afghanistan yang dikenal sangat kejam sebenarnya bukan tentara reguler. Karena tentara reguler ini kalau melakukan kejahatan dan diketahui, biasanya ada pengadilannya, terutama pengadilan di Den Haag ya. Tapi biasanya apa? Tentara-tentara bayaran, karena mereka nggak ada ikatan dengan HAM ya. Jadi mereka melakukan pembantaian apa, Amerika diam aja. Salah satu yang terkenal itu namanya Blackwater ya. Dan ada kan, sampai ada videonya seingat saya, itu ada filmnya itu, The Blackwater itu pasukan bayaran jamaah sekalian. Nah jamaah sekalian, sama
Dalam pemikiran-pemikiran pun demikian mereka. Dan biasanya swasta itu lebih lebih perfect dan profesional dibandingkan negeri, kan begitu. Iya, termasuk sekolah juga. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Thalib Foundation ini melakukan sebuah pengkajian terhadap pemikiran jihad dan pemikiran salafi jihadi. Dia mengatakan salah satu cara untuk menghancurkan pemikiran salafi jihadi adalah apa? Jauhkan mereka dari air. Mereka menggambarkan gerakan salafi jihadi itu seperti kapal. Namanya kapal itu bergerak di air. Bagaimana caranya? Jauhkan kapal ini dari air, atau keringkan airnya, keringkan danaunya, supaya mereka nggak bisa jalan. Maksudnya apa? Jauhkan mereka dari masyarakat, karena airnya mereka itu masyarakat. Ketika masyarakat sudah antipati dengan pemikiran mereka, sudah tidak mendukung dakwah dan gerakan mereka, maka jangan pernah mengharapkan mereka ini bisa berjihad atau berdakwah dalam waktu yang sangat lama. Nggak mungkin. Hanya bertahan sekian waktu. Dan itu kita saksikan di beberapa negara, termasuk negeri kita Indonesia. Sebuah gerakan, apalagi kalau sifatnya kontak fisik, ya, perang kinetic war, yang tidak didukung oleh masyarakat, itu bertahannya paling berapa tahun, dan lama-kelamaan akan menjadi busuk kebuyutan masyarakat itu sendiri. Nah, beda dengan jihad sebagaimana jihad Afghanistan atau Suriah. Bertahan lama, misalkan Suriah sejak 2011 ya sampai sekarang 2021 bertahan lama. Kenapa? Karena bersama mereka ada rakyat. Afghanistan sejak tahun 2001 melawan Amerika ya. Kalau melawan Uni Soviet bukan lagi 2001, sejak tahun 70-an sampai 2021, udah berapa tahun, Pak? Hitung aja, Pak. Ya, masyarakat ya kuat ya. Kenapa demikian? Karena dukungan masyarakatnya luar biasa. Nah, inilah kecerdasan seorang panglima juga demikian. Dia tidak sekedar dituntut untuk cerdas dalam mengatur strategi, memainkan pedang, kemudian menembakkan peluru, tapi juga dia harus pintar bagaimana meraih dukungan masyarakat. Ya, meraih dukungan masyarakat, jamaah sekalian. Baik, setelah Khalid bin Walid mengumpulkan pasukan dalam jumlah kurang lebih 18.000 atau 20.000, Khalid bin Walid merasa sudah saatnya kontak langsung dengan orang-orang Persia. Salah satunya Khalid menulis surat kepada Hurmuz. Hurmuz ini penguasa Ubullah, sebuah wilayah sebelum Herat. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Khalid bin Walid dan beberapa pasukan seperti Musanna, kemudian pasukan-pasukan lainnya, agar mereka ini berkumpul di Herat, sebuah wilayah yang sangat strategis pada saat itu, dianggap sebagai ibu kota terluarnya Persia, kota terpentingnya Persia di wilayah Irak, selain Qadisiyah, selain beberapa wilayah-wilayah mereka lainnya. Nah, jamaah sekalian, kemudian apa isi suratnya Khalid bin Walid? Beliau mendakwahi, wahai Hurmuz, kalau sampai kepadamu suratku ini, masuklah Islam, kamu akan selamat dan kami akan membelamu sebagaimana kami membela anak istri kami. Kalau tidak, maka tunggulah jawaban, jangan sampai kamu menyesal dari apa yang kamu perbuat. Ini ancaman Khalid bin Walid kepada Hurmuz. Dan kalau dalam perang itu namanya apa istilahnya? Perang psikologis ya. Ya. Perang psikologis memang seperti itu. Ditekan supaya orang kemudian bisa menyerah sebelum berperang. Ternyata Hurmuz tertantang. Dia merasa siapa Khalid dan siapa orang-orang Islam dari Madinah yang wilayahnya sangat kecil. Sementara mereka sebuah empire. Hurmuz bukannya masuk Islam, bukan juga berdamai dengan Khalid bin Walid, tapi justru dia mempersiapkan pasukan perang yang luar biasa. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Hurmuz dikenal sebagai penguasa yang sangat kejam. Dia tidak segan-segan membunuh, membantai kalau dia tidak suka pada sebagian suku. Ini Hurmuz. Akhirnya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah Khalid bin Walid berserta dengan pasukannya ke daerah Ubullah. Kemudian Khalid bin Walid membagi 3 pasukan. Pasukan terdepan dipimpin oleh Musanna. Pasukan
yang kedua dipimpin oleh Adi bin Hatim, sahabat Nabi. Kemudian pasukan ketiga beliau sendiri yang mimpin. Singkat cerita jemaah sekalian, mereka berhadap-hadapan di sebuah tanah yang sangat lapang dan pasukan musuh saat itu sangat banyak sekali. Nah, siapa namanya? Hurmus ini memang dikenal sebagai orang yang sangat licik. Dia sudah berdiskusi dengan prajuritnya bahwa dia akan menantang Khalid bin Walid perang tanding. Nanti kalau dia terdesak, maka pasukan yang terdekat segera menyerang Khalid. Jadi inginnya pertama kali bunuh dulu panglima tertingginya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya ketika berhadap-hadapan, Hurmus menantang perang Khalid bin Walid. Dulu ada istilah mubarozah namanya. Perang tanding. Jadi gentle betul kalau dulu perang ya. Ya, perang tanding ya. Biasanya untuk menyemangati itu ya. Nah, jemaah sekalian, akhirnya Khalid bin Walid maju. Kemudian terjadilah perang tanding antara mereka dan mereka masih di atas kuda. Khalid bin Walid berhasil mendesak Hurmus sampai Hurmus terjatuh. Ketika Khalid bin Walid turun dari kudanya untuk menghabisi Hurmus, tiba-tiba pasukan yang paling dekat itu menyerang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bertahan sendirian ketika diserang oleh ratusan pasukan. Kebayang ya, ini kekuatannya Khalid bin Walid. Melihat itu, maka Qaq, salah seorang yang di Qaq bin Amr, bergegas membawa pasukan. Dia seorang sahabat. Qaq bin Amr melihat gelagat yang tidak baik dari pasukannya Hurmus. Dia sudah mempersiapkan pasukan berkuda. Maka ketika pasukan Hurmus itu mulai menyerang Khalid, maka pasukannya Qaq bin Amr yang memang disiapkan pasukan-pasukan terbaik, kuda-kuda terbaik, itu kemudian datang membantu Khalid bin Walid. Nah, jemaah sekalian, sebenarnya awalnya Khalid bin Walid ini meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bantuan. Minta bantuan yang banyak untuk bisa melakukan Irak. Ternyata yang dikirim oleh Abu Bakar hanya satu orang, ya Qaq ini. Sampai orang-orang bergumam, ini diminta ribuan ya cuma satu orang. Apa ungkapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sesungguhnya tidak ada prajurit yang lebih hebat menghadapi musuh melebihi Qaq bin Amr. Memang dia dikenal sebagai pasukan panglima komandan yang sangat cekatan di lapangan. Orang yang sangat gesit. Dan ternyata itu dibuktikan. Ketika dia melihat gelagat buruknya Hurmus, dia sudah mempersiapkan pasukan pilihannya, dan begitu Khalid diserang, dia pun segera maju. Mereka pun berhasil memukul mundur Hurmus, dan Hurmus berhasil dibunuh pada pertarungan tersebut. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada peperangan ini musuh mengikat kaki mereka dengan rantai. Jadi biar mereka nggak mundur, itu diikat pakai rantai itu nih. Nah, saudara sekalian, ternyata walaupun mereka diikat seperti itu, nggak ada kekuatan berhadapan dengan singa-singa Islam yang mencari mati syahid melebihi kecintaan pasukan Hurmus kepada dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Justru ketika mayat-mayat teman-temannya bergelimpangan, yang mau menyelamatkan diri nggak bisa, karena terikat dengan rantai besi. Akhirnya disebutkan berapa ya? Kurang lebih 30.000, ya kurang lebih 30.000 pasukan musuh itu tewas pada saat itu. Padahal pasukan Islam hanya berapa? Kurang lebih 18.000. Makanya kalau dulu memang pasukan Islam pasukan benar ya, yang secara terlatih secara fisik, udah terbiasa di medan jihad. Nah, ma'asyiral muslimin, akhirnya mereka mengumpulkan ghanimah yang sangat banyak. Disebutkan ghanimah, maksud ghanimah itu harta-harta yang sangat berharga. Itu muatan 1000 ekor unta. Berapa itu ghanimah? Dan pada peperangan ini Khalid bin Walid berhasil merampas mahkota yang sering dibanggakan oleh Hurmus. Mahkota itu berisi intan berlian, emas intan berlian yang dinilai kurang lebih 100.000 dinar emas. 100.000 dinar.
100.000 dinar itu berapa mas? 100.000, 1 dinar itu 4,25 gram emas. 4,25 gram emas itu dikalikan berapa tadi? 100.000, berarti kurang lebih 450 kilogram emas. Mantap. 450 kilogram emas. Makanya wajar kalau Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, waju'ilatir rizki tahta dilali rohi. Rizkiku Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ghanimah, harta keuntungan perang, adalah rizki yang terbaik bagi seorang mukmin. Lalu Khalid bin Walid membagi 4/5 dari harta itu untuk pasukannya, dan 1/5-nya beliau kirim ke Madinah untuk diberikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang nanti masuk Baitul Mal. Termasuk beliau mengirim apa? Mahkota tadi dikirim ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar begitu melihat mahkota yang sangat mewah. Jadi kebiasaan orang-orang Persia, mereka akan menambahkan permata di mahkota seseorang dan akan mencari mahkota permata yang terbaik sesuai dengan garis keturunan orangnya. Jadi kalau keturunannya terbaik, keturunannya orang baik, ya kan orang-orang Persia dikenal sebagai bangsa rasisme, yang mereka ini sangat membanggakan keturunan. Jadi tidak boleh jadi raja kecuali keturunan raja. Bahkan mereka menganggap bahwa raja Kisra itu adalah bayang-bayang Tuhan di bumi ini. Bahkan mereka meyakini sebagaimana keyakinan orang Jepang bahwa kaisar itu merupakan anaknya dewa matahari. Mirip-mirip keyakinan jemaah sekalian. Nah, Hurmuz ini termasuk dari klan yang sangat tinggi, bangsawan yang secara garis keturunan sangat tinggi sekali. Makanya apa? Berlian-berlian di mahkotanya Hurmuz itu mahal, itu akeh ya, banyak. Nah, begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat berlian-berlian tersebut, beliau beristighfar dan mengatakan, ini dunia, nggak layak saya memilikinya. Dia kembalikan, dikasih kepada Khalid bin Walid. Khalid, bukan saya yang layak mengambil ini, kamulah yang layak karena kamu yang menaklukkannya. Masya Allah. Kalau kita sekarang mungkin luar biasa ya, dikasih permata ya. Tapi sekali lagi Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan manusia-manusia akhirat yang masih hidup di dunia ini. Nggak gampang tergoda dengan harta dunia. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini perang pertama Khalid bin Walid di Irak. Perang ini dikenal sebagai Dhatus Salasil. Salasil itu artinya rantai. Disebut demikian karena musuh memakai rantai. Kemudian ketika Kisra, jadi sebelum perang melawan Khalid bin Walid, ternyata si Hurmuz ini telah mengirim surat kepada Kisra. Kisra itu imperium, apa namanya? Kaisarnya Persia. Mengirim surat tentang kedatangan Khalid bin Walid dan jumlah pasukannya. Saat itu, jemaah sekalian, Kisra sebenarnya sudah mengirim bala bantuan yang sangat banyak, yang dipimpin oleh salah seorang panglima namanya Qarin. Al-Qarin, ada yang mengatakan Qarin. Dia berangkat, tapi karena Hurmuz merasa orang-orang Arab yang dulunya para pengembala nggak punya pengalaman berperang dan jumlahnya sangat sedikit, dia meremehkan Khalid bin Walid. Akhirnya dia menyerang. Ternyata bukan sekedar kalah, dia mati. Nah, ini penting jemaah sekalian. Dalam dunia peperangan, jihad fisabilillah, nggak boleh kita meremehkan musuh. Ya, tidak boleh meremehkan musuh. Walaupun musuh kecil, sedikit, jangan pernah meremehkan mereka. Dan Rasulullah SAW nggak pernah meremehkan musuh. Kesalahan terbesar ketika kita meremehkan musuh. Apalagi ada unsur sombong, ini lebih sangat terlaknat lagi. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perang Dhatus Salasil ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah apa? Ketajaman firasat Abu Bakar, di mana ketika Khalid bin Walid meminta pasukan tambahan, Abu Bakar hanya mengirim Qa'qa' bin Amr sambil mengatakan, tidak ada prajurit yang lebih baik daripada Qa'qa' bin Amir. Dalam sebuah ungkapan disebutkan,
pasukan yang di dalamnya ada Qa'qa' sama Musanna tidak akan pernah dikalahkan. Nanti kalau antum punya anak kasih nama Qa'qa' sama Musanna ya. Ini luar biasa, panglima Islam yang luar biasa dalam sejarah Islam ya. Nah, jemaah sekalian, itu ketajaman firasatnya Abu Bakar. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'min ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Ini hati-hati kalau bersama orang soleh. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah firasatnya orang-orang beriman, karena firasatnya orang beriman itu dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu yang di belakang yang tidak diketahui sama orang. Ini firasatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan masih banyak firasat-firasat Abu Bakar yang dulu pernah saya cerita kepada antum semuanya. Beliau berfirasat akan datang bantuan, dan betul-betul datang bantuan. Karena yang membisikinya para malaikat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, yang kedua di antara yang bisa kita ambil pelajaran adalah apa? Sejahat apapun musuh, tetap ada kewajiban untuk mendakwahinya. Sejahat apapun musuh, tetap ada kewajiban untuk mendakwahinya. Walaupun di medan perang, ini udah berhadapan-hadapan, tetap didakwahi jemaah sekalian. Apalagi bukan di medan perang. Dakwahilah mereka. Saya rasa sejahat-jahatnya para pemimpin di Indonesia lebih jahat Firaun. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap meminta kepada Musa dan Harun dengan kalimat yang luar biasa. Idhaba ila fir'auna. Berangkatlah, pergi ke Firaun. Dakwahilah dia. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kalimat-kalimat lembut di hadapan Firaun. La'allahu yatadzakkaru yakhsha. Siapa tahu dia bisa mengambil pelajaran atau dia takut. Dakwahi jemaah sekalian. Dakwah itu tetap dilakukan. Waspada terhadap konspirasi orang kafir juga tetap ya. Ketika kita mendakwahi orang-orang kafir atau orang jahat, jangan sampai kemudian kita melepaskan kewaspadaan. Khudhu hidrakum famfiru tubatin awim firu jami'ah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, khudhu hidrakum, tetap waspada berhadapan dengan orang kafir. Tetap waspada. Waspadalah selalu berhadapan dengan orang kafir. Nah, itulah kewaspadaan Qa'qa' bin Amr. Kemudian pelajaran lain jemaah sekalian terkait tentang keadilan Khalid bin Walid. Khalid walaupun dia mendapatkan mahkota yang mahal seperti itu, beliau tetap melaporkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin pada saat itu, dan beliau nggak pernah kemudian menyembunyikannya atau mencongkel sebagian permatanya, beliau masuk ke kantongnya, tidak jemaah sekalian. Beliau tetap melapor kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun mengembalikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian, itu perang Zatus Salasil. Perang yang kedua yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika menaklukkan wilayah Irak. Banyak ya, ada kurang lebih 11 peperangan terbesar yang langsung dikomandai oleh Khalid bin Walid ketika berhadapan dengan orang Persia. 11 peperangan, dan 11-11-nya dimenangkan sama Khalid. Ini perang besar, belum lagi perang pengejaran dan sebagainya itu ada ya. Nah, perang yang kedua disebut dengan Mazdar Ats-Tsani ataupun perang Mazdar yang kedua. Jadi setelah pasukan Persia yang dipimpin oleh Qorin tadi, yang diutus oleh Kisra, mendengar kekalahan Hurmuz dan mendengar bahwa Hurmuz telah mati, maka dia bersemangat untuk sampai ke dekat Ubullah untuk menyerang Khalid bin Walid. Nah, jemaah sekalian, ternyata 2 panglima pasukannya Hurmuz itu berhasil melarikan diri. Yang pertama adalah Anuzan, yang kedua adalah Qubas. Ini 2 panglima kebanggaannya Hurmuz. Jadi Hurmuznya mati, sementara 2 panglimanya berhasil dengan sisa-sisa pasukan yang sedikit itu berhasil melarikan diri dan bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Qorin. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah mereka, kemudian berjumpalah dengan pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu.
Lalu Qarin menantang Khalid bin Walid. Ya biasa, orang dulu suka tantang menantang. Ketika Khalid bin Walid maju, ternyata salah seorang pasukannya yang bernama Ma'qil bin Al-A'masi, dia mendahului Khalid. Ya. Dia langsung melarikan memacu kudanya ke depan, sehingga Khalid menahan kudanya. Terjadilah duel antara prajuritnya Khalid yang bernama Ma'qil bin Al-Amasi dengan Qarin, dan dalam beberapa gebrakan Qarin tewas terbunuh di tangannya mujahid yang bernama Ma'qal bin Yasir bin Al-Amasi. Kemudian jemaah sekalian, Anusajan ya, dengan Qubas yang juga tadi panglimanya Hurmuz, juga maju menantang duel kaum muslimin. Akhirnya dua prajurit kaum muslimin maju juga dan berhasil membunuh dua-duanya. Pasukan Persia tidak ada pemimpin ya. Setelah itu terjadi serangan dahsyat dan luar biasa. Perang yang sangat luar biasa itu juga berhasil dimenangkan oleh Khalid bin Walid, sama kurang lebih 30.000 pasukan musuh tewas di tangan Khalid bin Walid tewas di tangan pasukan Islam. Kemudian mereka mendapatkan ghanimah yang luar biasa ya, yang sangat banyak sekali. Sama 1/5 dikirim ke Madinah, 4/5-nya dibagi kepada kaum muslimin, para para pasukan saat itu. Maka jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya dulu orang itu kalau pergi jihad itu bukan kuda perang aja mereka bawa. Mereka punya kuda lain untuk membawa harta ghanimah ya. Jadi akeh Pak ya, pulang. Nanti setelah itu biasanya izin pulang dulu, izin dibawa ke keluarganya, sebulan 2 bulan bersama keluarga, balik lagi ke medan jihad. Jadi hidupnya orang-orang pada zaman futuhat, pada zaman penaklukan itu dari harta ghanimah, dan kaya raya jemaah sekalian, kaya raya. Perang yang ketiga, perang yang disebut dengan perang Wallajah. Perang Wallajah jamaah sekalian, ini perang yang sama melawan Persia juga. Ketika Kisra mendengar kekalahan pasukannya 2 kali berturut-turut, satu pasukannya Hurmuz, yang kedua pasukannya Qarin, yang ketiga ini dia mencari panglima terbaik, namanya Al-Andar Zaghar ya, dan Bahman Jazawaih. Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pasukan bisa dibilang pasukan yang paling besar, lebih banyak, lebih lengkap, dan terdiri dari pasukan-pasukan pilihan yang dipimpin oleh Al-Andar Zaghar ini jamaah sekalian. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pasukannya Persia itu bertempat di sebuah wilayah namanya Al-Wallajah. Al-Wallajah. Khalid bin Walid kemudian mengirim mata-mata untuk meneliti kira-kira wilayah tersebut wilayah seperti apa Al-Wallajah itu. Ternyata wilayahnya wilayah datar, bukan wilayah pegunungan, juga bukan wilayah bebukitan. Jadi wilayah datar. Mereka kemah di sana. Akhirnya Khalid bin Walid membuat keputusan, caranya dengan membagi pasukan. Jadi pasukan pasukan ingin menyerang. Jadi ingin dikepung ya. Sebagian pasukan dari arah mana, berikutnya pasukan dari arah mana, 3 pasukan boleh bagi. Dan beliau memberi komando, nanti kalau sudah ada semacam takbir ataupun panah tertentu, karena dulu kodenya orang kalau perang itu pakai panah. Jadi ternyata ada panah sandi. Jadi ada panah tertentu, dan itu biasanya yang dibuat dengan cara yang khusus. Jadi ada sebagian panah itu kalau dilepaskan itu memiliki suara tertentu, bisa dibikin suara. Dan itu mulai ditemukan kalau di Jawa, setahu saya mulai ditemukan pada pasukan Gajah Mada, pasukan Bayangkara yang berhasil menyelamatkan siapa? Hayam Wuruk ya. Sehingga saya Hayam Wuruk ya. Atau siapa? Gajah Mada itu Hayam Wuruk ya?
Ya, sehingga saya berhasil menyelamatkan salah satu raja Majapahit ketika dikudeta. Ya, nah, pasukan Bayangkara ini punya ciri khas, mereka punya panah khusus, ya. Panahnya ini bersuara. Jadi kalau malam hari itu seperti suara melengking, ya. Nah, jemaah sekalian, ternyata pada zaman Diponegoro juga, saya baca di tulisannya Ustaz Salim Afila di Sang Pangeran dengan jenis terakhir itu, ternyata pasukan Diponegoro juga punya kemampuan untuk membuat panah-panah tertentu. Jadi kalau panah jarak jauh itu seperti apa bentuknya, kemudian panah jarak dekat itu kalau perang dekat, ya, itu seperti apa. Konon kalau panah pada zaman Diponegoro itu jarak tempuh itu hampir 1 kilo jarak tempuhnya. Tapi jarak apa namanya, jarak aktif, maksudnya jarak nembak itu, jarak bidikan itu ya 100, 120 atau 200 lah. Kata yang saya dapat juga dalam beberapa bacaan yang saya baca, para pangeran dulu kan punya lembing itu semacam apa? Tombak kecil, ya. Jadi mereka ini punya kekuatan, mereka melempar lembing ini itu biasa sampai 50 sampai 100 meter. Jadi kalau perang dulu tuh lempar lembing itu memang untuk perang, bukan untuk dapat piala gitu ya. Jadi mereka di atas kudanya itu lempar lembing itu memang betul-betul luar biasa aja mesin. Nah, sama pasukan Islam juga sudah seperti itu. Jadi ada kode-kode tertentu. Nah, ketika musuh berkumpul di Wallajah, karena jumlahnya sangat banyak, mereka berpikir tidak mungkin Khalid menyerang mereka. Tapi Khalid bin Walid dengan gagah berani dan mengatakan, kita akan maju dan kita akan menyerang mereka. Akhir jamaah sekalian, Khalid bin Walid pun membagi beberapa tadi 3 pasukan. Jadi musuh dikepung. Walaupun jumlah pasukan Khalid itu sedikit, tapi kalau orang dikepung itu kan bingung, ya. Depannya ada serangan, belakangnya ada serangan, samping juga ada serangan. Terjadilah peperangan yang sungguh sangat dahsyat antara pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan pasukan yang dipimpin oleh Al-Andar Zagar tadi. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dan luar biasa Allah Subhanahu wa taala kembali memenangkan pasukan Khalid bin Walid, ya. Menang lagi jemaah sekalian. Dan pada saat itulah karena daerah Wallaj jadikan sebagai daerah pertanian, Khalid bin Walid kemudian mengumpulkan para petani dan menjelaskan bagaimana kebijakan Khalid bin Walid terhadap para petani dan peternak. Di antaranya apa, Khalid? Kalau kalian masuk Islam, kami tidak akan mengganggu kalian dan kami akan melindungi kalian. Kalaupun kalian tidak masuk Islam, kami juga tidak akan mengganggu kalian, karena selama kalian tidak terlibat langsung dengan pasukan ini. Akhirnya justru mereka banyak masuk Islam. Kemudian mereka dapat support sembako ataupun bahan makan pokok dari para petani. Nah, ini Khalid bin Walid tidak menyerang mereka dan tidak membebani mereka pajak ataupun jizyah, karena dapat pesan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar memperlakukan baik para petani maupun para peternak. Jangan jadikan mereka sebagai musuh, ya. Dan dilakukan oleh Khalid bin Walid, dan subhanallah mereka justru masuk Islam. Kemudian mereka ini memberikan sokongan bahan pangan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini baru 3 peperangan, ya. 11 peperangan semuanya ditaklukkan dengan luar biasa oleh Khalid bin Walid. Pernah suatu waktu Khalid ini tantang, dalam seingat saya pada perang Ulais. Pada perang Ulais ini Khalid bin Walid ditantang untuk minum racun. Akhirnya Khalid bin Walid ambil itu racun, dan beliau dengan ucapan Bismillah, la yadurru ma'ismi syai'un fid wala fis sama' wa huwa samiul alim, beliau minum itu racun dan subhanallah enggak terjadi apa-apa. Ditantang untuk minum racun. Kita ditanya, ya Khalid, kenapa kau berani minum racun? Beliau bilang, saya yakin Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya. Ini keyakinan yang kuat. Tapi antum jangan coba-coba ini, ya. Ini tingkatnya para sahabat, ya. Karomah, ya. Cuma sekarang karena sudah ada sudah ada adzan, mungkin kita berhenti sampai di sini. Insyaallah kita masih melanjutkan, karena yang paling penting adalah ketika Khalid itu masuk wilayah Herat, ya.
sebuah wilayah yang menjadi kota yang paling strategis bagi orang-orang Persia pada saat itu, dan dipertahankan mati-mati oleh Persia. Namun jatuh juga di tangan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka wajar kalau pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu terpaksa mencopot Khalid sebagai panglima tertinggi. Kenapa? Beliau khawatir nanti Khalid akan didewa-dewakan. Sebab setiap peperangan nggak pernah kalah Khalid bin Walid ini. Nah, dulu jamaah sekalian di Saudi, di Mesir itu ada materi namanya Abqariyatu Khalid. Jadi anak-anak TK, anak-anak SD itu ada pelajaran terkait Abqariyatu Khalid, tentang keberanian dan kepatriotikannya Khalid. Dulu begitu jamaah sekalian. Ada pelajaran seperti itu. Nah, akhirnya seingat saya pada zaman Anwar Sadat ini rezim yang sangat jahatnya luar biasa. Akhirnya itu dihapus karena dianggap memunculkan bibit-bibit terorisme lah kalau bahasa kita sekarang ya, radikalisme. Ya. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saya kira demikian. Ya, nanti kita juga akan belajar sirahnya Khalid bin Walid, bagaimana dia besar dan bagaimana bapaknya membesarkan beliau sehingga beliau menjadi seorang panglima yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan berbarokah dan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.